Menjelang ulang tahun pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke-489 pada tanggal 22 Juni 2016, hembusan angin perubahan mulai terasa menyegarkan warga Jakarta. Gubernur pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 13 program unggulan yang dicanangkan pada tahun 2015 mulai dirasakan oleh warga. Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program unggulannya adalah program Ketuk Pintu, Layani dengan Hati yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan. Untuk mendukung program unggulan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut sumber dari Kompas, Puskesmas pertama di Indonesia adalah Puskesmas Kecamatan Tebet yang didirikan pada tanggal 18 November 1969 sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas Kecamatan Tebet berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan pelayanan dasar dan pelayanan investasi mencanangkan inovasi perubahan di dalam melayani kesehatan masyarakat dengan menghadirkan aplikasi sistem rekam medis elektronik berbasis online, yaitu Sigda Generik Optima, yang meliputi pendaftaran pasien secara online serta mendukung program Ketuk Pintu Layani dengan Hati secara online yang mulai dirintis dari tahun 2015. Saat ini, 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan melayani 5.000 penduduk. Untuk kedepannya, 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan diharapkan melayani 1.250 penduduk. Kita memang sedang memperbaiki untuk melakukan perbaikan dalam sistem medical record di Puskesmas, yang mana diharapkan model yang akan kita buat di sini nantinya akan bisa kita copy ke semua rumah sakit yang ada. Bahwa medical record ini memang belum sempurna, ya, karena masih kita coba kembangkan ke arah-arah yang lebih baik lagi untuk memperbaiki atau mempercepat pelayanan dan safety daripada pelayanan di puskesmas ataupun nanti di rumah sakit. Selain itu, di dalam medical record ini kita punya program yang namanya Ketuk Pintu Layani dengan Hati, di mana setiap 1.250 jiwa akan diberikan oleh Pak Gubernur 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan, di mana harapan kita dengan keadaan seperti itu, maka preventif dan promotif akan bisa kita tanggulangi. Nah, medical record ini kita gunakan juga dengan menggunakan e-form untuk melakukan pencatatan ataupun kondisi-kondisi pasien di lapangan, sehingga dengan demikian seorang pimpinan puskesmas akan bisa melihat secara keseluruhan data-data penyakit ataupun data-data kesehatan yang ada di daerahnya. Nomor antrian 194 di loket 2. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
Puskesmas Kecamatan Tebet adalah puskesmas yang pertama kali didirikan di DKI Jakarta, bahkan di Indonesia, tepatnya tanggal 18 November 1969. Saat ini arah kebijakan pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, dan juga berbasis IT. Puskesmas Kecamatan Tebet mengimplementasikannya dengan menggunakan sistem e-medical record, yaitu Sikda Generik Optima. Puskesmas Tebet inilah yang pertama kali melakukan pengembangan dari sistem e-medical record, yaitu Sikda Generik dari Kementerian Kesehatan. Aplikasinya antara lain berupa pendaftaran online, kemudian juga paperless atau menggunakan Android. Stormy seas, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Program tersebut untuk mewujudkan visi Puskesmas Kecamatan Tebet, yaitu Puskesmas Unggulan menuju Jakarta Sehat untuk semua, dengan moto kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja dengan hati. Untuk merealisasikan visi tersebut, Puskesmas Kecamatan Tebet menjalani visinya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai standar mutu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung, menjamin kesehatan dan kesejahteraan seluruh karyawan, menyelenggarakan pelayanan berbasis teknologi informasi, dan membangun masyarakat sehat yang mandiri, berbudaya melalui kerjasama lintas sektor. Kami menggunakan sistem rekam medik elektronik di Puskesmas Kecamatan Tebet adalah untuk suatu perubahan pola kerja birokrasi, yaitu dengan membangun konektivitas, membangun nilai dan budaya kerja, serta membuat inovasi dan meningkatkan pengetahuan sehingga menuju pemerintahan kelas dunia. Ketuk Pintu merupakan program utama dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan juga merupakan program unggulan dari Puskesmas Kecamatan Tebet. Dan kami pun sudah mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan untuk penerapan pada saat ketuk pintu berjalan. Dengan aplikasi ini, ketika kita menemukan masalah-masalah kesehatan, kita pun bisa langsung melakukan penanganan di lokasi, dan bila membutuhkan penanganan di puskesmas, bisa langsung didaftarkan untuk berobat di puskesmas melalui aplikasi Sikda Generik Optima. Dengan adanya penggunaan Sikda Generik Optima di puskesmas ini sangat membantu sekali karena proses pengobatan, maksudnya proses antrian jadi lebih cepat. Jadi pasien sudah diinput datanya di loket, petugas loket tidak perlu mencari-cari buku status, sudah langsung ada di tablet dokter sehingga dokter tinggal memanggil pasiennya. Kemudian juga untuk kita sebagai tenaga kesehatan, kita juga bisa langsung mengetahui riwayat penyakit terdahulunya dari historinya. Kemudian untuk pelaporan lebih mudah karena kita bisa saat itu juga melihat penyakit 10 penyakit terbanyak, kunjungannya, kemudian laporan-laporan bisa langsung dilihat di administrasi. Untuk pelayanan, setelah dokter melakukan pemeriksaan, penulisannya lebih cepat dengan menggunakan tab, kemudian kita tidak perlu menuliskan resep sehingga kemungkinan terjadinya kehilangan resep yang dibawa oleh pasien bisa diminimalisasikan, sehingga pada saat dokter mengetik resep di sini kita input langsung datanya ada di apotik, sehingga pasien juga bisa langsung mengambil obat di apotik. And oh, my soul so weary.
Dengan semakin meningkat jumlah penduduk dan diiringi dengan problematiknya, maka Puskesmas Kecamatan Tebet dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat memerlukan peningkatan manajemen di bidang kesehatan, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun fungsi pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Sigda Generik Optima adalah aplikasi sistem rekam medis elektronik berbasis online yang merupakan tolok ukur sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur. Permasalahan pelayanan publik, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Puskesmas Kecamatan Tebet, 600 pasien per hari, menyebabkan pelayanannya menjadi lambat dikarenakan masih menggunakan sistem manual dan menyebabkan penumpukan atau kerumunan dan antrian panjang, memakan waktu yang cukup lama untuk mendaftar sampai pasien mendapatkan obat. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Puskesmas Kecamatan Tebet melakukan perubahan pola kerja birokrasi, yaitu dengan membangun konektivitas, bridging dengan BPJS Kesehatan, Dukcapil, membangun nilai dan budaya kerja, melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan perubahan pola kerja birokrasi, selain untuk memperbaiki pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, juga untuk menuju pemerintahan kelas dunia dengan tujuan 1. Bebas KKN, 2. Akuntabel dan berkinerja, 3. Pelayanan publik yang berkualitas. Visi, misi, dan inovasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oh iya, jadi dia 250 ya. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Sejak 6 bulan yang lalu, kurang lebih saya pertama kali datang ke sini, saya merasa kaget karena puskesmas yang selama ini saya kenal di beberapa tempat yang pernah dulu saya datangi tidak seperti puskesmas yang ada di Tebet ini. Saya pertama kali masuk ke Poli PTM dan secara rutin saya melakukan pemeriksaan untuk diabetes saya dan mengalami penurunan yang signifikan sehingga saat ini saya sering ke sini dan hasilnya adalah memang seperti yang saya harapkan. Mengenai fasilitas di sini mulai dari pendaftaran, kemudian masuk ke poli masing-masing, kemudian berhadapan dengan dokter, laboratorium, ke loket-loket pendaftaran yang lain, sampai terakhir di loket pengambilan obat. Saya mengalami kelancaran, walaupun memang terkadang jumlahnya sangat banyak, tetapi saya anggap ini sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita semua. Terutama saya juga cukup kaget, ternyata di sini sudah didesain sedemikian rupa fasilitas informasi atau IT-nya secara online. Saya menjadi pasien di Puskesmas Kecamatan Tebet ini sudah lama. Sejak adanya sistem online yang saya rasakan lebih mudah, kemudian lebih cepat pelayanannya. Dari mulai pendaftaran, registrasi, sampai dengan pemeriksaan, kemudian pengambilan obat, itu lebih cepat. Saya datang sampai dengan selesai tidak lebih dari 10 menit. Untuk Puskesmas Kecamatan Tebet ini saya lihat juga masalah kebersihannya cukup, pelayanannya juga semua petugasnya ramah tamah. Kemudian untuk mungkin yang masih
perlu diperhatikan agak sempit ya Pak tempatnya, agak sempit dibandingkan dengan yang karena pasiennya cukup banyak. Dengan pelayanan yang seperti ini otomatis masyarakat lebih memilih pelayanan yang online daripada yang manual seperti dulu. Cuma ya itu tempatnya agak-agak sempit. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperhatikan lagi masalah tempat. Sikda Optima sangat membantu dalam sistem pelaporan puskesmas karena tinggal sekali klik, data dapat terlihat semua dimanapun kita berada. Dengan adanya aplikasi sistem rekam medis elektronik berbasis online, masyarakat dapat mengunduh dan mendapat keuntungan menghemat waktu, dapat mendaftar dari mana saja dan tidak perlu antri, serta laporan kesehatan dapat dihasilkan secara real time. When I am on your shoulder, baby, Loh, Mbak sakit? Nggak tahu nih, Mbak. Ya kenapa nggak tahu. Batuk-batuk ya? Terus sekarang mau kemana? Mau kerja, Mah. Ya, jangan kerja dulu deh. Kita sekarang ke puskesmas aja yuk untuk berobat. Nggak lama. Ngantri pula. Loh, kenapa? Kan Bapak sekarang udah tahu belum? Sudah ada yang namanya pendaftaran online. Gimana tuh, Mah, caranya? Ini caranya. Ini sekarang kita tinggal masuk ke aplikasi pendaftaran online. Kita cukup perlu download pendaftaran pasien. Nah, terus kita masuki nomor KTP atau BPJS kita. Mana Pak? Sini Pak. Ya. Kartu BPJS-nya. Nah, tinggal masukin ya. Nah, kalau udah ada namanya, kita tinggal masukin deh. Tinggal masukin puskesmas mana yang mau kita datangi. Misalnya puskesmas Tebet. Nah, Bapak ke Poliparu aja ya. Kita tinggal masukin deh tanggalnya kapan, tanggal hari ini. Kirim deh. Oke. Wah, mudah sekali ya, Mah. Kita Iya. nggak perlu ngantri lama-lama. Iya. Sekarang kalau berobat ke puskesmas jauh lebih mudah. Yuk, sekarang kita berangkat ke puskes. Ayo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Iya, ini saya tadi udah daftar online. Oh iya. Ibu Sutrisno ya? Iya. Oh iya. Ya, bisa langsung ke polinya Bu ya? Oh, langsung ya? Langsung, iya. Makasih. Ya, sama-sama. Pasien dengan nama Bapak Teguh ya? Bapak Teguh Sutrisno. Nih Pak, dipanggil. Selamat siang, Dok. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Kartika, dokter di sini dengan Bapak Teguh, benar ya? Iya, benar, Dok. Bapak Teguh. Pak Teguh sudah pernah kesini Pak sebelumnya? Saya baru pertama kali kesini. Baru pertama kali, oke saya cek dulu ya Pak riwayatnya. Pak Teguh, kalau boleh tahu Bapak datang ke puskesmas apa keluhannya Pak? Gini Dok, saya batuknya itu udah sekitar 3 hari yang lalu Dok. Batuk 3 hari ya? Kemudian apa ada dahak atau hanya kering saja batuknya? Batuknya berdahak Dok. Berdahak. Batuk berdahak. Ada pilek nggak Pak? Pilek juga ada Dok. Pilek juga ada ya Pak ya. Kemudian demam ada juga mungkin yang dirasakan? Demam sih ada Dok. Kemarin satu hari pertama itu Dok saya demam. Demam juga. Demamnya. Pak Teguh, kalau saya boleh tahu apa ada alergi obat Pak? Saya ada alergi Dok. Saya alergi obat apa namanya yang amoxicillin itu Dok. Kayak timbul merah-merah gitu, gatel. Alergi amoxicillin ya. Berarti saya tidak akan memberikan obat yang sama nanti ya Iya, Pak ya. siap. Amoxicillin. Oke, baik Pak Teguh, sudah saya catat semuanya. Bapak, saya akan periksa sedikit ya. Iya, Dok. Oke.
Boleh tolong agak mendekat ya Pak ya. Saya mau cek matanya dulu sebentar. Matanya ke atas. Oke, baik. Ya, tidak pucat ya. Mohon dibuka mulutnya. Lidahnya dikeluarkan. Oke. Sambil bilang gitu Pak. Lagi Pak. Oke, bagus ya Pak ya. Saya mau cek suara paru ya sekarang. Nafas teratur Bapak ya. Pelan-pelan saja tidak apa-apa. Nafas biasa aja. Oke, baik ya Pak ya. Sambil saya catat ya Pak ya. Oke, baik, ini sudah saya berikan resepnya. Resepnya langsung keluar di apotek, Bapak tidak perlu resep dalam bentuk manual lagi. Sekarang sudah selesai, bisa langsung ke apotek untuk ditunggu obatnya. Terima kasih dok. Iya, semoga sembuh ya Pak ya. Iya, terima kasih dok. Bapak Teguh Sutrisno. Bapak Teguh ya Pak? Iya. Nah, obatnya 3 kali sehari, 1 tablet. Setelah makan antibiotiknya harus dihabiskan ya Pak ya? Oh iya. Nah, obat untuk pusing demamnya 3 kali sehari 1 tablet setelah makan juga. Iya. Untuk obat batuknya 3 kali sehari 1 tablet setelah makan juga. Untuk flu atau gatalnya 3 kali sehari 1 tablet setelah makan ya Pak? Terima kasih ya Iya, Mas. sama-sama Pak. Inovasi dari Dinas Kesehatan yaitu program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati yang merupakan keseluruhan dari program kesehatan yang ada selama ini, juga ada aplikasinya di dalam Sikda Generik Optima ini. Kesemuanya itu adalah untuk menuju masyarakat sehat untuk semua. Dengan derap langkah kami, Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Masyarakat di Jakarta pasti mudah mengakses kami dengan fungsi regulator di bidang kesehatan. Kita tingkatkan kualitas kesehatan. Kami siap untuk jadi yang terdepan.